Selamat siang semuanya. Saya Frienson Karyo Marobo. Di sini saya dari kelompok 8 bioteknologi. Nah, saya akan di sini akan menjelaskan nanti tentang bioteknologi kedokteran. Sebelum saya masuk pada slide-slide yang saya akan jelaskan, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Masuk pada slide yang pertama, yaitu pada teknik yang pertama. Teknik pertama itu adalah teknik forescan in situ hybridization. Merupakan sebuah teknik yang relatif yang masih baru untuk karyotipe pada fetus dan orang dewasa. Pada teknik ini kromosom telah diperoleh akan disiapkan pada slide dan kemudian probe forescan hibridasi pada tiap kromosom. FISH dapat ditunjukkan dengan probe yang menampilkan warna-warna yang berbeda. Teknik ini akan menghasilkan spektral karyotipe atau jumlah setiap kromosom pada individu. Nah, ini juga teknik ini sangat berguna untuk mengidentifikasi kromosom-kromosom yang hilang maupun kromosom-kromosom yang berlebihan. Nah, di sini juga jumlah penyakit genetika manusia yang disebabkan oleh kelainan kromosom terjadi ketika satu bagian kromosom hilang atau bagian kromosom tersebut digantikan dari kromosom ke kromosom yang lain karena masalah-masalah pada replikasi kromosom. Selanjutnya kita akan menjelaskan pada slide. Baik, kita akan bahas lagi ke slide selanjutnya, yaitu tentang recession fragment length polymorphism. Dapat mengidentifikasi, bisa kita lihat di slide-nya penjelasannya, dapat mengidentifikasi beberapa kelainan genetika pada embrio maupun pada orang dewasa dari sel-sel amniotik atau sel-sel darah dan dapat digunakan untuk analisis pada DNA fingerprinting. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya lagi. Di sini adalah teknik single nucleotide polymorphism. Teknik ini menunjukkan variasi di sequence DNA yang mempengaruhi bagaimana kita merespon terhadap stres dan penyakit. Teknik ini pertama kali ditemukan pada penyakit sickle cell. Teknik ini sering terjadi di sepanjang genom sehingga penanda ini digunakan sebagai penanda genetik yang bermulai untuk mengidentifikasi gen-gen yang terlibat penyakit. Beberapa digunakan untuk mengidentifikasi penyakit seperti stroke, diabetes, kanker, penyakit jantung, penyakit tingkah laku, dan emosional. Masuk ke slide selanjutnya lagi ya. Sini saya menjelaskan di slide-nya teknik analisis makroarray. DNA makroarray merupakan salah satu teknik untuk mempelajari penyakit genetik yang disebut juga genship. Data makroarray dapat digunakan untuk memprediksi resiko perkembangan penyakit pasien berdasarkan ekspresi gen dari pasien tersebut. Nah, bisa kita lihat di slide-nya ya, ada gambar di sebelahnya. Sini saya akan menjelaskan di bawahnya. Teknik analisis makroarray dilakukan dengan cara mengisolasi DNA atau RNA dari sampel jaringan pasien, yaitu sampel darah atau pengerokan atau pengambilan lapisan pipi. Kemudian DNA yang dilabeli dengan pewarnaan fluoresen dan kemudian dihibridisasi dalam. Kita masuk ke slide yang paling terakhir, yaitu tentang penyakit genetik dan penyebabnya. Yang pertama, di sini ada kanker, tumor otak, kandungan kemih, kelenjar prostat, ovarium, payudara, otak, dan paru-paru. Kita lihat sini ada penyebabnya, yaitu variasi dari gen mutan yang berbeda yang dapat digunakan sebagai penanda tes genetik. Nah, yang kedua, fibrosistik cystic, yaitu yang menyebabkan infeksinya paru-paru, gangguan fungsi pada pankreas, pencernaan, dan sistem pernafasan. Nah, yang ketiga, di sini ada distrofi otot Dutchken, kerusakan gen pada kromosom X yang menyebabkan kelemahan otot atau generasi otot. Nah, yang keempat, di sini ada hiperkolesterolemia keturunan, itu mutasi gen pada kromosom 19 yang menyebabkan kontraksi kolesterol darah terlalu tinggi. Nah, yang kelima, hemofili, yaitu kerusakan gen pada kromosom X yang membuat darah sukar membeku ketika terjadinya luka. Yang selanjutnya yaitu penyakit Huntington,
mutasi gen pada kromosom 4 yang menyebabkan penyakit neurogeneratif di masa dewasa. Selanjutnya penyakit phenylketonuria, mutasi dalam gen yang diperlukan untuk menyebabkan asam amino yang menjadi tirosin yang menyebabkan kerusakan neogital yang berat termasuk keterbelakangan mental. Yang selanjutnya itu adalah severe combined immunodeficiency, yaitu kerusakan sistem imun yang disebabkan oleh mutasi gen adenosin deaminase. Yang kesembilan itu penyakit sickle cell, yaitu mutasi gen B globin di kromosom 11 yang berpengaruh struktur dari hemoglobin yang membentuk sel darah merah, di mana mengganggu transport oksigen dalam darah yang menyebabkan sakit pada tulang sendi. Nah, itu yang pada penyakit yang ke-9 ya. Yang terakhir sini adalah penyakit Tay-Sachs, itu mutasi yang jarang terjadi pada gen yang ada di kromosom 5 yang menyebabkan akumulasi beberapa tipe lipid tertentu dalam otak, menyebabkan paralisis atau kebutaan, penghambatan dan infeksi pernapasan. Sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya, pasti banyak kekurangannya karena dengan kondisi tempat saya membuat videonya yang kurang maksimal untuk membuat video, dan